Nah, ini adalah masalah garis singgung. Jadi ini implementasi turunan ya. Kalau kemarin kan kalian belajar di garis lurus itu untuk membentuk persamaan garis singgung ya. Di sini hubungannya dengan kurva. Jadi kita memanfaatkan aplikasi turunan untuk memanfaatkan turunan untuk menentukan persamaan garis singgung. Tentunya yang dimanfaatkan itu adalah bagian mencari dari ini kita pindah ke sini dalam mencari gradiennya. Jadi yang dicari ini, perhatikan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 4 min X kuadrat di titik 1,0 dan min 1,0 itu berpotongan di titik A, B. Oke, berarti kita punya di sini kalau kita baca soalnya artinya kita mempunyai dua buah garis singgung ya. Jadi ada dua buah garis singgung, yaitu di titik 1,0 dan di titik min 1,0. Nah, misalkan saya namakan aja misalkan G dengan H ya. G dengan H. Jadi G dan H ini adalah sama-sama, keduanya adalah persamaan garis singgung. Perhatikan yang pertama, kurva. Ini dalam rangka mencari apa? Mencari gradiennya. Kurva nih. Di kurva itu kita punya apa? Y sama dengan X pangkat 4 min X kuadrat. Ya. Nah, perhatikan turunannya apa? Turunannya Y aksen sama dengan 4X pangkat 3 min 2X kan? 2X. Oke. Nah, ini kita punya ini. Turunannya dari kurva. Kurva itu apa tadi? Kurva itu adalah gradiennya. Ya. Untuk garis singgung. Untuk M atau gradien untuk persamaan garis singgung. Tapi persamaan garis singgung kita kan ada dua. Nah, kita perhatikan untuk satu persatu dulu. Yang G. Untuk G nih. Ini kan berarti dia persamaan garis singgungnya dia memotong di titik atau menyinggung di titik 1,0. Ya. Berarti gradiennya apa dong? Saya bilang MG. Gradien MG itu berapa? Ini adalah MY aksen. Ya. Jadi kita punya sama dengan yang Y aksen di titik potongnya, yaitu di titik singgungnya, yaitu 1. Nah, maka kita punya MG-nya itu adalah ini 4 kali 1 pangkat 3 dikurangi dengan 2 kali 1. Berapa ini? 4 dikurangi 2. Jadi gradien untuk garis singgung yang pertama itu adalah 2. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa persamaan garisnya? Nah, persamaan garis singgungnya apa? Saya pindah ke sini. Persamaan garis singgungnya sekarang. Persamaan garis singgung untuk si G. Nah, karena dia melalui titik 1,0 ya, maka dan gradiennya 2, maka kita punya persamaannya Y min Y1 kan seperti itu ya. Saya tulis aja deh rumusnya. MG X min X1 seperti ini. Maka kita punya Y min, karena di sini 0 jadi Y min 0 sama dengan MG-nya 2 tadi. 2 X min X1-nya tadi 1. Jadi kita punya Y sama dengan 2X min 2. Oke, ini adalah persamaan garis singgung yang pertama. Ya. Nah, kita berikutnya adalah mencari persamaan garis singgung yang kedua. Mencari persamaan garis singgung yang kedua. Oke, misalkan kita punya ini persamaan
garis singgung yang kedua itu H. Nah, tapi kita belum punya gradiennya. Artinya MH-nya adalah apa? MH-nya berarti turunan pertama di titik apa? Ini kan H itu dia bersinggungannya di titik min 1,0. Ya, min 1,0. Maka di sini Y aksen satunya dievaluasi di min 1. Perhatikan tadi Y aksennya adalah ekspresinya ini. Ya, Y aksen. Maka di sini adalah kita punya 4 dikali min 1 pangkat 3 dikurangi dengan 2 kali min 1. Artinya di sini adalah min 4 ya, ditambah 2. Maka min 4 tambah 2 berapa? Min 2. Jadi ini adalah gradien yang kedua. Ya. Gradien yang kedua di sini. Nah, gradien yang kedua MH, maka persamaan garis singgung yang kedua H itu adalah Y min Y1, saya tulis saja, sama dengan MH X min X1. Nah, ini Y dikurangi Y1-nya 0, MH-nya tadi berapa? MH-nya min 2. Kemudian X min X1-nya tadi berapa? Min 1 ya. Berarti di sini plus 1. Jadi kita punya Y sama dengan min 2X min 2. Oke. Ini adalah harusnya bukan Y ya. Ini harusnya H. Yang ini juga bukan Y, harusnya G. Jadi G min G1 yang kayak gitu-gitu. Tapi ya udahlah. Ini kita buat notasi yang ini sebenarnya notasinya nggak bagus sih kalau bertumpang tindih seperti ini ya. Tapi kita harus mengerti aja, atau kita buat ini aja menjadi YH gitu ya. Di sini adalah YG. Nah, boleh seperti ini ya. Pakai indeks. Nah, katanya kedua garis itu ya, kedua garis titik potong tersebut berpotongan di titik AB. Wah, ini beberapa lapis ya. Soal apa sih ini? Oh, ujian masuk UGM. Oh, ini ada A-nya. Ini salah, ini ada A-nya. Nah, mohon maaf ya. Nah, ini beberapa lapis ternyata hasil soalnya. Nah, ini kita udah ketemu dengan dua buah dua buah garis ya, garis lurus. Nah, kalau berpotongan itu definisinya apa? Berpotongan berarti dia sama, atau kita juga bisa mengatakan, atau eliminasi juga boleh. Nah, saya bisa mengatakan YG di sini sama dengan YH. Maka kita punya YG-nya tadi adalah 2X minus 2 sama dengan minus 2X minus 2. Atau ini 2X jadinya 2X plus 2X sama dengan minus 2 plus 2 ya. Yakin nih. Jadi 4X adalah 0 ini ya. Berarti X-nya 0. X-nya 0 dong. Ya, udah nggak apa-apa. Berarti X-nya 0. Nah, pertanyaannya, dia memotong di titik AB kan? Nah, kalau X-nya 0, ini kita substitusikan aja ke salah satu. Misalnya kita substitusi ke sini, YG. Berarti YG 0 itu jadinya berapa? Berarti ini adalah 2 kali 0 dikurangi 2 kan? Berarti min 2. Maka titik potong AB-nya itu adalah berapa nih? X-nya tadi 0, B-nya itu adalah min 2. Kalau ditanyakan A min 2, A min B di sini, A min B-nya berapa? Ya. A min B-nya sama dengan, karena A-nya 0, berarti 0 dikurangi B-nya adalah min 2. Berarti ini 0 dikurangi min 2 sama dengan 2 hasilnya. Oke, ini banyak banget ini berlapis-lapis. Jadi jawabannya di sini adalah B yang ini ya. Ini yang betul. Ada yang betul sampai sini? Sedikit salah. Sedikit salah ya? Oke lah. Jawaban kamu berapa? 2. 2 ya? Ya udah benar berarti. Kenapa?
ada caranya yang salah. Oh, oke. Mungkin cara kamu juga, saya nggak tahu sih cara kamu bagaimana. Tapi mungkin aja ini kan bukan satu-satunya cara ya. Ini bukan satu-satunya cara. Mungkin aja kamu dapat apa rumus cepat atau apa kayak yang ya saya nggak ngerti ya. Tapi kalau kamu mau mengikuti penjelasan yang materi tadi, ya inilah cara yang mengikuti teori yang sebelumnya gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Cukup? Udah ya? Masih kuat? Sekarang kalau nanya masih kuat bukan hanya kerjanya, tapi kuotanya masih kuat enggak? Kita lanjut ya, nomor 10 nih. Di nomor 10 juga ada yang udah dapat nggak? Yang enggak. Nomor 10. Saya dapat Berapa hasilnya? 5/3. 5 per 3 B. 5 per 3 ya. Oke, bagus mungkin ya. Saya nggak tahu ya. Mungkin bagus, tapi yang saya setorkan itu kalau nggak salah bagian ini ada yang salah. Semestinya tidak ketemu jawabannya harusnya. Ya, ini atau kamu sudah bekerja dengan cara ini juga mungkin ya. Ini A-nya A kuadrat X, tapi kalau yang di soal yang saya kirim itu adalah A X kuadrat. Itu yang bermasalahnya di situ. Ya. Tapi kalau kamu sudah punya jawaban yang B misalkan jawabannya ya oke, nggak masalah. Mungkin saja kamu sudah bekerja dengan formula yang benar atau soal yang benar A kuadrat X gitu ya. Oke. Apa perlu dibahas bagian ini? Atau sama saja karena ini cuma naik turun juga sama? Bagaimana? Para catat? Bahas aja. Bahas, Pak. Bahas saja? Bahas. Oke. Ya. Nah, kita di ruang yang agak besar. Ini kita punya GX-nya adalah berapa? Ini GX sama dengan 1/3 X pangkat 3 min. Nah, ini yang tadi salahnya itu adalah A kuadrat X min plus 1. Nah, sementara fx-nya itu adalah fx di sini sama dengan G 2x min 1. A-nya konstanta, F-nya naik katanya. Kalau F-nya naik, jika F naik pada ini, oke, ini intervalnya udah diketahui. Nilai maksimum yang ditanyakan yang G, berarti tujuan kita di sini adalah mengetahui A-nya dulu berapa. A-nya dulu berapa, tapi kita sudah punya info naiknya. Kita manfaatkan itu apa namanya? Naik itu kriterianya ini lebih besar dari 0 turunannya ya. Nah, sementara F-nya kan ini. Fx-nya adalah G dari 2x min 1. Jadi kita punya F aksen dong. Dari sini F aksen X adalah seperti yang tadi. Ini G aksen ya. 2x min 1 kali turunan dalamnya 2. Berarti ini hasilnya adalah 2 kali G aksen 2x min 1. Nah, sorry. Sebelum itu mungkin kita harus lihat dulu ekspresinya ya. Sorry, ini atau di sini clear slide aja. Ada yang salah tadi, harusnya di sini kita kan harus mencari ini dulu ya. Jadi Gx tadi sama dengan 1/3 X pangkat 3 min A kuadrat X
plus 1 ya. Maka katanya tadi fx-nya adalah G dari 2x min 1. Nah, kita uraikan aja dulu bagian ini, jadinya 1/3 x pangkat 3 menjadi 2x min 1 pangkat 3 min ini adalah a kuadrat ya, a kuadrat. Di situ x-nya berarti 2x min 1 ditambah 1. Nah, sekarang yang tadi juga bisa dilanjutkan sebenarnya sih. Ini menjadi 1/3. Nah, ini perpangkatan 3 berapa? Jadinya 8x ya, ini kan pangkat 3 jadi 8x pangkat 3 kemudian dikurangi 12x kuadrat. Kemudian ini kamu bisa jalankan di kertas terpisah, dikurangi 1 min 1 pangkat 3 jadi min 1. Kemudian dikurangi dengan ini a kuadratnya masih tetap 2x min 1 plus 1. Nah, kalau seperti ini kita sudah bisa mengevaluasi sebenarnya. Tapi kalaupun mau ini habis baterai. Oke. Kalaupun mau kita ini dijalankan, jadinya sama dengan ini jadinya 8/3x pangkat 3 dikurangi dengan 12 bagi 3 itu adalah 4x kuadrat. 4x kuadrat ditambah 26 jadinya 2x dikurangi 1/3. Kemudian yang ini adalah min 2a kuadrat x plus a kuadrat. Ini nggak akan cukup ini. Plus a kuadrat plus 1 ya. Oke, kita lanjutkan. Ini hasilnya adalah 8/3 x pangkat 3 ya. Kemudian ini ada 4x masih kuadrat, masih nggak ada temannya, min 4x kuadrat. Kemudian dari situ ini ada yang x nih, 2x dengan 2a kuadrat x. Jadi kita punya kalau dikeluarkan akan menjadi plus 2 min 2a kuadrat x begitu. Kemudian ini ada min 1/3 dengan a kuadrat ditambah 1. Oke, ini 1 dikurangi 1/3 itu jadi 2/3 ya. Jadi kita punya di sini plus a kuadrat plus 2/3 ya. Ini adalah fx-nya ya, kita sudah punya fx-nya nih, baru tahu fx-nya, kita tulis ke atas. Oke, jadi fx-nya adalah di sini fx-nya sama dengan 8/3 x pangkat 3 min 4x kuadrat plus di sini 2 min 2a kuadrat x plus sorry, ini ada menghalangi di saya. Ini jadinya plus berapa? A kuadrat plus 2/3. Oke. Nah, ini saya pindahin aja dulu. Ya. Maka di sini kita punya apa? Turunannya. Oke. F aksen X berapa? Ini kan bisa disederhanakan ya. Turunan pertamanya kamu bisa menghitung ini. Berapa ini jadinya 8x kuadrat dikurangi ini menjadi berapa? 8x ditambah ini jadi 2 min 2a kuadrat. Oke, ini tulisannya nggak bagus bagian ini ya. Itu jadi 2a kuadrat x. Oh, nggak ada x-nya, udah. Oke. Nah,
perhatikan bahwa kita punya informasi katanya dia naik. Ya, jika F ini naik, di mana naiknya? Ya, fx ini f turunannya ini naik katanya, akar-akar dari f aksen berarti berapa? Akar-akarnya tadi naiknya di mana? Naiknya di sini tadi berapa? X kurang dari sama dengan 0. Berarti akar-akarnya kan X sama dengan 0, X1 sama dengan 0, atau X sama dengan 1 dari sini, dari akar ini, ya kan? Dia naik katanya, artinya kalau naik berarti kan turunan pertamanya berapa? Turunan pertama dari F itu dia positif kan kalau naik, dan di daerah ini 0 dan 1 ini adalah titik pembuat nolnya, berarti akar-akarnya dong itu stasioner di daerah tersebut gitu ya. Sehingga dari situ kita punya, karena f aksen ini naik pada ini interval ini, maka akar-akarnya tadi kita punya hubungan waktu di belajar polinom, x1 ditambah x2 itu adalah min b per a. Min b per a. Kemudian hasil kalinya x1 dikali x2 itu adalah c per a. Untuk persamaan kuadrat ya. Oke. Oke, ada ya, sempat hilang tadi ya. Masih terdengar? Masih. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti hasil kali ini menyatakan bahwa C per A itu C-nya kan ini, C-nya yang ini, ya, C-nya yang ini berarti X1 dikali dengan X2 sama dengan C per A. C per A, jadi 2 min 2A kuadrat dibagi dengan 8A-nya. Nah, X1-nya berapa? 0. X2-nya ini, X2-nya 1. Ya, sama dengan ini. 2 min 2A kuadrat per 8. Ini kan berarti 0. Berarti kamu punya 2 berapa nih? 2 sama dengan 2A kuadrat aja. Saya ini langsung kali ke sini 0 ya kan. Jadi 2 min 2A kuadrat sama dengan 0, maka kamu punya 2A kuadrat sama dengan 2 atau A kuadratnya sama dengan 1. Jadi kita sudah tahu nih A kuadratnya adalah 1 ya. Tugas kita apa? Tugas kita adalah, karena A kuadrat ini sudah diketahui dan yang ditanyakan adalah maksimum relatif untuk G, maka kita harus mencari balik lagi ke fungsi G. Kalau begitu kita pindah ke sini. Nah, tadi kita sudah punya bekal dari materi atau dari perhitungan sebelumnya bahwa A kuadrat itu adalah 1. Maka G-nya itu akan menjadi 1/3 X pangkat 3. Ini 1, berarti min X plus 1. Gitu. Ya. Min X plus 1. Sehingga kita punya syaratnya agar dia relatif maksimum. Tadi itu kamu tahu di situ, ini contoh yang maksimum itu kan berarti dia cekungnya ke sini. Cekung ke bawah. Cekung bawah itu kalau di turunan kedua ini dievaluasi dengan cara turunan keduanya negatif di situ. Ya. Kalau tadi dengan turunan pertama berarti di sini turunan pertamanya positif karena dia naik, kemudian di sini negatif agar turun, ini positif, yang ini negatif. Jadi A ini adalah maksimum. Nah, sekarang mau mencari maksimum untuk G, berarti kita harus tahu di sini turunan pertamanya apa? G aksen X. G aksen X itu adalah berapa nih? 3, jadinya X kuadrat min berapa ini? Min 1 ya.
min 1 udah. Lalu turunan keduanya G double aksen X, artinya kita punya 2X saja. Nah, sekarang agar dia maksimum, di mana ini titik pembuat nolnya di sini. Jadi G aksen X-nya sama dengan 0. Maka pembuat nolnya adalah X kuadrat min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya, X kuadratnya sama dengan 1. Atau X-nya adalah plus min 1. Oke, kita udah tahu dia posisinya di X sama dengan plus min 1. Perhatikan untuk X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, ya, kita punya turunan keduanya berapa? G double aksen 1 itu berapa? 2. Ini tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena harapannya turunan keduanya negatif, tapi ini positif, ya. Karena ini positif, lebih besar 0. Maka kita evaluasi untuk yang keduanya X sama dengan min 1. Jadi kita punya G double aksen min 1 berarti kita punya min 2. Dan ini negatif, ini memenuhi syarat. Nah, kalau ini sudah memenuhi syarat berarti X-nya adalah min 1. Jadi X sama dengan min 1. Kamu evaluasi ini di fungsi G-nya. G yang sudah diketahui, maka G karena Gx kita adalah berapa? Sepertiga X pangkat 3 min X plus 1, maka di sini untuk G min 1 itu adalah sepertiga min 1 pangkat 3 dikurangi dengan min 1 ditambah dengan 1. Berapa ini? Ini jadi kamu punya, ini jadi min sepertiga, ini jadi plus 1 itu adalah 3/3, kemudian ditambah juga dengan 3/3, ini 6/3 dikurangi 1/3 adalah 5/3. Oke, jadi jawabannya adalah B. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup? Baik. Ini udah. Nah, ini turun tinggal, ya ini sepertinya mau dibahas. Ini cukup sederhana ya. Turun itu artinya turunan pertamanya berapa? Harus apa? Harus negatif. Idenya ini. Cari bilangan-bilangan atau X yang bisa membuat turunan pertamanya negatif gitu. Nah, oke. Sebentar. Ya. Ini bagaimana Pak Ocha, dilanjut saja atau bagaimana? Ya gimana anak-anak? Soalnya sudah terbahas semua? Belum pada nih? Belum Pak, baru 10 soal. Soalnya sudah terbahas semua belum? Baru 10 soal Pak. Baru 10 soal. Iya. Nah, Catar. Sudah. Belum semua yang Kenapa saya? Ya gimana ya? senior aku mah Pak. Yang mengerti atau diam puyeng? Tadi yang nomor terakhir nggak ngerti Mbak. Nomor 10. Terakhir. Iya, yang terakhir tadi panjang banget. Gak satu lagi itu yang terakhir mungkin Pak Dani katanya. Sama. Yang tadi, yang nomor 10. Iya. Ini. Di sini saya gambarnya nggak ada Pak. Gambarnya nggak ada Pak. Ya, nggak ada. Nggak ada gambarnya, Pak. Oh, nggak ada gambarnya? Iya. Iya Pak. Enggak, saya nggak ngerti tadi. Pokoknya lagi ngomong jadi nggak enak. Iya Bang, enak. Nggak ada gambarnya, maksudnya belum di-share ini? Nggak ada Pak Dani. Nggak ada ya? Dia Iya. dari. Nah, Iya, Pak. baru sekarang. Nggak ada. Nah, ini sekarang ada baru.
Oh, tadi pas Jam keluar 10. berarti ya. Bang, udah ada bang, Bang Samuel. Udah ada nih. Ntar Pak, screenshot. Harusnya tadi ngomong pas keluar. Saya kan keluar bentar itu ada apa? Nggak tahu, otomatis keluar mungkin udah 40 menit ya, Pak. Ini berbayar kok, Pak. Oh, Ini berbayar. Oh, berarti Dan koneksi saya yang jelek tadi keluar. Oke. Ini yang sampai A kuadrat ya. Jadi jangan-jangan dari tadi saya ngomong nggak ini ya. Ya, beberapa mudeng, Pak. saat tadi hilang, Pak Dan. Oke. Gak ada suaranya Pak. Cuman yang ini aja kan? Iya Pak. Oke. Nah, ini dari sini tadi kita punya A kuadratnya sama dengan 1. Lalu lanjutkan ke slide ini. Di sini. Nah, ke slide ini dilanjutkan. Nih. Udah ya? Udah dipoto ya? Udah Pak. Atau mungkin nanti ini juga bisa di-share gitu ya, hasil ini. Oke, ini nomor 11 nih. Idenya cukup sederhana. Nomor 11 itu kamu tinggal menjamin bahwa turunan pertamanya negatif, itu aja. Jadi Udah Pak. udah ya. Ini nggak perlu ya kayaknya ya. Sama kayak yang tadi kan Pak. Ya, sama seperti yang tadi. Kalau naik itu positif, kalau turun negatif. Nah, ini gimana yang ini? Nomor 12? Kenapa? Udah? Belum Pak. Belum. Oke, kita punya di sini Y-nya sama dengan, perhatikan soalnya jika garis singgung parabola Y sama dengan 4x min x kuadrat di titik M-nya, M-nya itu adalah 1,3 merupakan garis singgung. Nah, ini sama-sama sekaligus dia juga merupakan garis singgung parabola yang keduanya ini. Nah, artinya di sini kita tugasnya mencari nilai K ini berapa sih gitu. Nilai K-nya berapa? Nanti dari situ kita akan mengetahui nilai dari 5 min akar K min 1 ini. Oke, kita pindah ke sini. Kenapa ke situ ya? Nah, ini. Nah, perhatikan pertama, misalkan kita punya garis singgung G ya. Misal garis singgung kita adalah G gitu ya. Nah, parabolanya artinya kita punya dia parabolanya tadi Y sama dengan 4x min x kuadrat. Artinya kita punya turunannya nih. Y aksen sama dengan 4 min 2x. Nah, karena kita punya garis singgung ini menyinggung di titik M, M-nya itu adalah 1,3 di atas di soal. Ya, saya tulis ulang M-nya di sini. M-nya adalah 1,3. Maka Y aksen untuk titik 1 itu sama dengan kemiringan bagi si garis singgung tersebut. Jadi Y aksen satunya berapa? Y aksen satunya adalah tadi ini kalau kita evaluasi 4 dikurangi 2 kali 1 jadi 2. Jadi MG-nya sama dengan 2. Ya. Jadi kemiringan dari garis singgung itu adalah 2. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y min Y1 sama dengan MG X min X1 di mana di titik M. Tadi M-nya adalah 1,3. Maka di sini kita punya Y min 3 sama dengan MG-nya tadi adalah 2, X min X1-nya adalah 1. Jadi kita evaluasi Y min 3 sama dengan 2X min 2. Jadi Y-nya sama dengan 2X. Ini min, ini plus jadinya plus 1.
Oke. Ini adalah garis singgung untuk persamaan garis singgung yang ada di kurva atau parabola Y sama dengan 4X min X kuadrat. Nah, katanya dari soal juga merupakan garis singgung untuk parabola Y sama dengan X kuadrat gitu. X kuadrat min 6X plus K. Berarti yang ini adalah juga persamaan garis singgung di untuk Y sama dengan X kuadrat min 6X plus K. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 6X plus K. Apa idenya? Itu artinya kita substitusikan Y yang ini ya ke dalam bentuk yang ini agar kita tahu bahwa ini merupakan garis singgung parabola untuk X kuadrat min 6X plus K. Tujuannya adalah kita mengevaluasi nilai K-nya berapa. Nah, perhatikan kita punya Y-nya adalah di atas ini, jadinya 2X plus 1 sama dengan X kuadrat min 6X plus K. Atau kalau kita ubah menjadi X kuadrat min betul, ini 6X, ini 2X-nya pindah 2X min 2X plus K-nya min 1 sama dengan 0. Atau kita kolek menjadi X kuadrat min 8X plus di sini jadi K min 1 sama dengan 0. Nah, idenya apa? Idenya kita mau melihat bahwa garis ini, persamaan garis ini adalah merupakan garis singgung untuk parabola ini. Apa ketentuan agar dia menjadi persamaan garis singgung adalah diskriminannya harus apa? Kalau 0 waktu dulu, kalau 0 dia menyinggung, gitu kan? Kalau positif dia punya akar 2 gitu. Kalau negatif dia tidak punya akar gitu kan? Yang waktu di persamaan kuadrat itu ada yang seperti ini yang D-nya 0. Kemudian ada yang D-nya positif, kemudian ada yang D-nya negatif seperti ini jadinya kurvanya. Nah, sekarang ini kan katanya menyinggung, ini garis singgung berarti D-nya sama dengan 0. Artinya karena kita punya X kuadrat min 8X plus K min 1 sama dengan 0, D itu sendiri adalah B kuadrat min 4AC sama dengan 0, maka B di sini adalah min 8 ya, dikali dengan min 8, kemudian dikurangi 4, A-nya adalah 1, C-nya sendiri adalah K min 1 sama dengan 0, atau ini bisa dipindah ruaskan menjadi 4 K min 1 sama dengan ini berapa? Min 8 min 64 atau 8 kali 8. Ya kan? 8 kali 8. Jadi K min 1-nya sama dengan ini 4-nya bisa dibagi dengan 8. Jadi 2. Berarti 2 kali 8 16. Maka K-nya adalah 17. Ya. Sorry ini ya, jadi K-nya 17. Oke, saya tulis lagi. Oke. Kalau K-nya 17, yang ditanyakan adalah jadi nilai 5 min akar K min 1 sama dengan 5 dikurangi akar 17 kurangi 1. Jadi ini akar 16. Jadi 4, 5 kurangi 4 sama dengan 1. Ya, jadi hasilnya adalah B ini. Oke, dari sini ada pertanyaan. Waktunya habis, Pak. Waktunya ya, habis ya? Ya, Pak. Iya. Mungkin bisa dilanjut ke pertemuan selanjutnya, Pak. Boleh. Boleh, silakan. Mungkin nanti ditambah soalnya. Ya, itu post test aja, Pak. Nanti mengukur sampai sejauh mana apa yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan Catar bisa menyerap apa yang sudah disampaikan. Iya, siap Pak. Iya. Oke. Serem, Pak.